Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genbi, kembali lagi di Genbincang, Genbi Bincang-Bincang. Saya Penti Wilujeng sebagai host, dan di sini saya nggak sendirian loh Sobat Genbi, karena kita udah kedatangan narasumber kita, salah satu pengusaha muda juga, yaitu Kak Siti Imaroh. Halo Kak. Hai Kak Penti. Kak Siti boleh nih saya hello ke Sobat Genbi semua. Hai Sobat Genbi. Kak Siti adalah salah satu pengusaha muda loh Sobat Genbi. Selain jadi pengusaha muda, dia juga mahasiswa. Betul Kak Siti? Sangat betul Kak. Nah, sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu tips berwirausaha di usia muda. Nah, Sobat Genbi, ngomong-ngomong tentang wirausaha nih, podcast kita kali ini, kita di salah satu tempat yang hype juga nih Sobat Genbi, yaitu di Cafe Kali, tempatnya ada di Mejasem, Tegal. Berbicara mengenai wirausaha, kalau menurut Kak Sydney nih, sepenting apa sih Kak wirausaha itu? Jadi menurut saya sendiri ya, berwirausaha itu sangat penting, apalagi kita masih muda. Selain kita juga mahasiswa, pasti kan rata-rata mahasiswa itu masih minta uang sama orang tua dong. Sedangkan kita tahu sendiri sejak adanya COVID, perekonomian keluarga itu biasanya kan ada naik turun. Dengan itu kita bisa belajar berwirausaha mulai dari nol. Jadi selain menambah pengalaman, itu juga bisa menambah penghasilan. Terus juga bisa dimanfaatkan buat kedepannya, karena kan barangkali kedepannya kita udah kerja tapi ternyata tiba-tiba kita di PHK, usaha itu bisa dimanfaatkan ketika kita dalam keadaan mendesak gitu Kak. Nah, jadi gimana nih Sobat Genbi, Kak Sydney itu kita patut contoh ya, karena dia selain jadi mahasiswa, dia juga menjadi seorang wirausaha. Nah, Kak Sydney selanjutnya nih, usaha apa sih Kak yang sekarang ditekuni sama Kak Sydney, dan juga bagaimana sih Kak cara Kak Sydney mempromosikan usahanya? Kalau saya sendiri itu sekarang lagi gencar-gencarnya wisuda ya, jadi kita tuh lihat situasi kondisi, ngikutin tren. Karena lagi musimnya wisuda, jadi saya lebih gencarnya ke buket. Terus juga biasanya kalau misalkan bulan puasa itu kan mendekati lebaran, itu juga kadang saya jual kayak kue kering gitu, parcel lebaran. Jadi di usaha saya itu bisa dikatakan kayak tos serba, apa-apa itu serba ada, karena menyesuaikan sama kondisi yang sedang berjalan aja sih Kak gitu. Nah, jadi usaha Kak Sydney itu macam-macam nih Kak Sobat Genbi. Kalian kalau misalnya mau cari buket atau parcel itu ada di Kak Sydney. Ya betul ya Kak? Iya. Nah, jika dilihat dari mahasiswa nih Kak, banyak yang masih ragu dan takut untuk memulai usaha baru, baik takut gagal, takut bangkrut, atau takut nggak laku. Menurut Kak Sydney nih Kak, apa yang mendorong untuk memutuskan berwirausaha di usia muda ini? Jadi menurut saya ya, biasanya orang memutuskan untuk berwirausaha itu karena faktor keadaan. Kalau biasanya kan orang itu malu, gengsi, takut rugi. Saya juga dulu waktu mau mulai itu, apaan sih jualan online gitu kan, malu menawarkan ke orang-orang. Tapi karena keadaannya udah mepet, ya mau nggak mau kita belajar, mau nggak mau kita menurunkan gengsi kita ya. Kayak saya sendiri tadinya nggak bakat apa-apa Mbak, tapi jujur saja saya itu apa-apa belajar dari YouTube. Kayak mulai belajar masak buat jualan saya, mulai belajar bikin buket, belajar bikin parcel, itu juga semua berawal dari YouTube. Karena kan sekarang zamannya modern ya, jadi apa-apa bisa diakses melalui internet. Jadi buat teman-teman semua, jangan takut untuk belajar. Nah, jadi Kak Siti itu memulai usahanya dengan otodidak ya Kak, lewat Ya, YouTube. betul. Nah, Sobat Genbi, jadi kita untuk memulai usaha baru itu nggak usah malu-malu. Kita belajar dari Kak Sydney ya Kak. Betul Kak? Kebetulan Kak Sydney ini kan selain menjadi wirausaha, Kak Sydney ini juga mahasiswa nih Kak.
Nah, gimana sih Kak cara membagi waktu antara Kak Sydney berwirausaha dan menjadi mahasiswa agar nilai kuliahnya itu nggak berpengaruh buruk? Jadi, saya itu mengatur waktu saya yang pertama itu jelas harus lebih memprioritaskan pendidikan ya. Misalkan kita dapat orderan nih, kayak pembuat pemesanan buket itu kan membutuhkan waktu cukup lama ya, minimal ya setengah jam lah. Itu kalau misalkan ada yang pesen, terus kita ada tugas, jelas kita harus mengerjakan tugas kita terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan ternyata orderan itu harus mepet, kira-kira tugas itu bisa buat minggu depan, tapi orderan kita itu untuk besok, ya kita harus memprioritaskan yang lebih dekat dulu. Terus juga kita harus memanfaatkan waktu-waktu luang, kayak misalkan ketika saya lagi senggang nih, kira-kira bahan-bahan jualan saya itu apa aja sih, itu kita bisa manfaatkan buat belanja bahan-bahan. Jadi ketika ada orderan, semua peralatan itu udah siap, tinggal digarap aja, baik itu di siang hari atau malam hari, itu sesuai dengan kondisi kegiatan kita, menyesuaikan dengan mata kuliah dan juga organisasi yang kita ikuti. Nah, Sobat Genbi, jadi selain wirausaha di mata Kak Sydney ini, itu juga penting ya Sobat Genbi. Jadi selain menjadi wirausaha, kita jangan lupa untuk melupakan pendidikan kita. Nah, selanjutnya nih Kak Sydney, pesan untuk para mahasiswa agar bisa berwirausaha di usia yang masih muda ini itu apa sih Kak? Menurut saya sendiri ya, kalau misalkan pengen jadi pengusaha kecil-kecilan nih, untuk memulainya itu yang pertama itu jangan takut, terus jangan malu dan jangan takut untuk gagal, karena kita harus belajar dari kegagalan. Saya sendiri aja berkali-kali gagal, tapi kita terus mencoba dan kita harus yakin bahwa kedepannya pasti kita akan bisa sukses sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gitu aja sih Kak. Nah Sobat Genbi, jadi kalau kita mau memulai usaha, kita itu jangan takut gagal. Yang terpenting itu adalah jangan takut gagal ya, seperti yang Kak Sydney itu bilang tadi. Nah kita harus tetap semangat juga. Kak Sydney sangat hebat sekali dan Kak Sydney itu dapat mengapresiasi kita semua loh Sobat Genbi. Oh begitu ya Kak Sydney. Nah buat Sobat Genbi semua, gak kerasa nih kita udah berbincang-bincang cukup lama ya dengan narasumber kita yang luar biasa ini. Nah untuk saatnya kita pamit undur diri. Tetapi pada intinya kita itu sebagai anak muda jangan takut untuk kegagalan ya, karena kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Nah, buat teman-teman semua yang berkeinginan untuk membangun usaha, jangan takut untuk mencoba ya teman-teman. Sekian dari kita bincang-bincang kali ini, seru banget ya teman-teman. Nah, kita berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.